Halo, Jang, Sis Mary, datang lagi nih Sis Mary. Merry Christmas and Happy New Year ya. Eh, Jang, tau gak Jang, kemarin pas di hari Natal ya Jang ya, senang banget deh idola kita si Benjin itu posting di Instagramnya itu posting foto bayinya, walaupun cuma kakinya doang sih, tapi so cute, cutie-cutie banget deh. Pokoknya ya, akhirnya nongol juga itu si baby Binjin, anaknya Yoonbin sama Son Ye Jin. Ya ampun, seneng banget ya untuk mereka berdua ya. Pokoknya aku sih ngefans banget ya Jeng ya sama Yoonbin sama Son Ye Jin. Terus siapa lagi ya idola kita Jeng? Jang, udah nonton belum drakor terbarunya Soji Sub yang dokter lawyer itu Jang keren ya Jang. Pokoknya Jang, Jang, Jang. Ah, Jang ya udah deh sinyalnya jelek ya. Yaudah, Eke ntar telepon Yai lagi ya Jang ya. Eke mau lanjut lagi nonton Dokter Lawyer, Soji Sub idola Eke. Oke Jang, see you tomorrow. Ya begitulah Jeng, sis alias sis. Kira-kira banyak deh ibu-ibu ya yang seperti Sis Mary mendadak drakor ya kan. Termasuk saya juga sih sendiri, saya ngaku saya juga mendadak drakor. Dulunya saya nggak tahu ya, apa sih belum berminat gitu ya. Zaman dulu saya sering bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya. Saya bertanya-tanya kepada orang-orang yang suka sama drama Korea ini. Apaan sih yang ditonton gitu, bahasanya pun tak ngerti gitu kan. Mana apa ya, kayak aneh aja di kuping gitu dengar-dengar bahasa Koreanya gitu kan. Terus saya juga bingung gitu kenapa sih gitu pada senang sama drama Korea gitu. Dan langsung tergila-gila sama tokohnya yang zaman-zaman dulu tuh ya, kayak siapa sih, Rain, terus ada si Yoon Bin, ada siapa lagi tuh, Lee Min Ho, So Ji Sub, terus ada siapa, Gong Yoo gitu kan. Tadinya saya pikir kenapa sih cewek-cewek ini pada senang sekali dengan si pemain-pemain drama Korea itu kan. Ternyata gitu setelah saya nonton akhirnya saya kena juga deh demam drakor itu. Akhirnya ngalamin sendiri gimana akhirnya saya jadi yang awalnya apa sih yang dilihat dari Gong Yoo gitu kan, apa sih yang dilihat dari Lee Min Ho, dari Yoon Bin, dari So Ji Suk gitu kan, cowok Korea yang awalnya saya mikirnya kelihatannya cantik-cantik gitu ya, karena putih-putih, mulus-mulus, kulitnya glowing-glowing gitu kan. Belum lagi baju-bajunya yang kayaknya agak menurut saya kayak agak aneh juga gitu dipakai sama cowok gitu ya, terutama yang waktu nonton Meteor Garden versi Korea tuh yang Lee Min Ho dan kawan-kawan itu ya. Kayak bajunya tuh kayak apa sih, bajunya kayak gitu kan, kayak model-model cewek gitu. Nah, tadinya awalnya begitu ya. Ternyata sudah ketularan demam drakor itu, lama-lama ya udah keterusan deh gitu kan, dari satu drama ke drama lainnya, ke drama lainnya, ke drama lainnya, dan akhirnya saya bisa katakan semua akan drakor pada waktunya. Senang banget tuh ya produser dari drama-drama Korea gitu ya. Karena tapi saya bukan ngelihat dari situnya ya. Saya cuma nonton drakor tuh nggak semua saya tonton sih, terutama kalau yang masih muda-muda yang kesini-kesini tuh yang cerita-cerita tentang anak sekolah SMP, SMA gitu-gitu saya nggak nonton sih. Saya nonton yang biasanya ada di rating aja. Kalau misalnya di Disney Hotstar, di Netflix atau di video gitu ya. Itu saya lihat yang lagi trending aja gitu, terus nanti baru saya coba tonton gitu. Dan itu pun kalau misalnya ada drama yang
kayaknya agak boring gitu ya, atau ceritanya sedih gitu ya, terakhirnya sad ending, biasanya saya agak males ya. Jadi biasanya langsung dicepetin aja gitu nontonnya, dari satu langsung ke sekian terus langsung, terakhirnya gitu ya. Kadang-kadang saya mikir juga ya, dari setiap drakor yang saya tonton itu, dari setiap drama Korea yang saya tonton itu, banyak sih, yang ceritanya itu sebenarnya sama-sama aja gitu ya, yaitu ada istilahnya cebol ya, itu anak orang kaya, anak konglomerat, cowoknya pasti orang kaya, terus ceweknya itu biasanya dari keluarga biasa aja, terus nanti mereka cowoknya anak tunggal gitulah ya, terus, cinta segitiga gitu, terus, apalagi ya, yang standar lah gitu ya, adegannya juga sama, pasti ntar ada rahasia terungkap karena ada adegannya mabuk gitu misalnya. Terus, ada teman, ya pokoknya gitulah, samalah, jadinya kayak standar lah gitu. Cuman, saya sih yang saya ambil nilai, plusnya gitu kalau saya nonton drakor itu adalah kayak mereka, pintar sekali menyelipkan hal-hal yang berbau Koreanya di situ gitu. Jadi kayak apa ya, makanannya gitu kan, terus kayak, skincare-nya gitu, terus kayak tempat-tempat wisatanya, terus, kebudayaannya dia, kebiasaannya yang diselipkan di situ yang akhirnya jadi nular ke anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Kayak zaman dulu mana boleh sih makan mie gitu ya, makan apapun deh di panci gitu ya. Itu kan terlarang sekali gitu ya, pamali kalau kata orang zaman dulu ya, masa makan di panci gitu kan. Nah kalau sekarang anak-anak muda makan, mie instan gitu langsung di pancinya gitu, yang pancinya yang sampai, dijual di mana-mana tuh, yang panci warna emas dan kecil dan bisa langsung dimakan di situ kalau udah masak gitu ya. Awalnya saya lihat, "Ih apaan sih, jorok banget deh," kayak enggak banget deh, kalau zaman nenek gue zaman dulu pasti, "Ih nggak manner banget sih, itu nggak boleh kayak gitu ya, pamali," gitu ya. Yah, eee, sekarang ternyata enggak gitu, jadi anak-anak sekarang bisalah makannya ala-ala Korea gitu ya, makan mie langsung di pancinya. Terus belum lagi sendok-sendoknya, terus belum lagi peralatan-peralatan rumah tangganya yang suka ditampilkan di drakor itu ya, di drama itu. Lucu-lucu, bagus-bagus gitu. Jadi kayak apa, skincare-nya apalagi ya kan, ada beberapa drakor yang saya lihat tuh adegannya tuh pasti menampilkan skincare-nya, tapi, ditampilkannya tuh soft banget ya, jualannya tuh, soft selling banget gitu. Terus, jadi sekarang ya begitulah, jadi cewek-cewek seneng cowok-cowok yang putih-putih melati Alibaba gitu ya. Jadi cewek-cewek sekarang seneng sama cowok-cowok yang kulitnya putih dan, seperti cowok-cowok di drakor gitu ya. Aduh, sampai-sampai saya bingung lihat anak saya sendiri, mau pergi aja gitu anak saya yang cowok harus, pakai sunblock segala macam, terus baju harus tangan panjang, terus apalah katanya biar gak hitam. Sampai saya, "Aduh kenapa sih, emang cowok hitam gak apa-apa kali?" "Enggak, soalnya cewek-cewek sekarang senangnya cewek-cewek putih," katanya. Ya Allah, aduh zaman dulu punya angkatan gue mana peduli deh cowok-cowok pakai sunblock-sunblockan ya kan. Yang ada mah cowok-cowok zaman dulu mah ya hidung-hidung we gitu. Tapi jadi ini sih, pas udah mereka ini ya, kan kemarin reuni gitu ya, belum lama ini saya reuni. Banyak juga ya ternyata teman-teman saya yang dulunya tuh waktu SMP, SMA tuh dekil-dekil gitu ya. Sekarang sudah pada perawatan. Ya gitulah, baguslah, tapi kan kalau menjadi lebih baik, why not ya kan, kenapa tidak. Terus ngomongin soal drama lagi ya, ternyata, kalau saya pribadi nih ya, saya ternyata sukanya itu adalah cowok-cowok drakor di drama Korea adalah cowok-cowok yang, justru tidak terlalu cantik gitu. Jadi makanya saya sukanya yang cowok-cowok yang drakor yang, yang cakep ala Korea gitu ya. Terus dan ternyata juga sebenarnya bukan senang
sama si aktornya juga gitu kan, tapi ternyata lebih jatuh cinta kepada tokoh yang diperankannya gitu. Jadi belum tentu saya suka, misalnya saya nonton satu drama yang diperankan oleh Gong Yoo gitu, saya tonton terus saya suka gitu, jatuh cinta pada tokoh siapa, misalnya Gong Yoo di Goblin gitu misalnya. Terus atau Gong Yoo di film Train to Busan gitu misalnya. Nah, tapi ntar ada drama lainnya lagi yang diperankan oleh Gong Yoo, saya nggak suka tokohnya gitu, ya udah saya nggak terlalu nonton gitu, paling nontonnya sekilas-sekilas aja gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu grupis banget ya. Pokoknya yang penting intinya ceritanya sama tokohnya aja, ceritanya sih lebih ke ceritanya ya gitu. Karena yang sekarang-sekarang ini baru saya tonton drama Korea yang baru-baru nih, ada juga sih yang saya tonton itu unik ceritanya ya. Ada yang apa sih namanya, ceritanya tuh premisnya lucu gitu ya, kayak satu cerita ada premisnya tentang sendok gitu, sendok ajaib yang bisa merubah, mengganti orang tua gitu misalnya. Terus ada satu cerita yang premisnya tentang kulkas gitu. Jadi ada kasus pembunuhan yang ada hubungannya dengan kulkas gitu, karena ya pokoknya gitulah, lucu. Nanti kalau saya cerita yang belum nonton jadi dibocorin dong ya, nggak seru ya. Gitulah ceritanya, dan pada akhirnya semua akan drakor alias drama Korea pada akhirnya, termasuk juga si channel Disney itu ya. Kalau zaman dulu Disney nggak ada drama Koreanya loh, Disney itu cuman ya film-film Disney aja gitu. Sekarang ini kan jadi banyak drama Koreanya juga gitu ya, di mana-mana drakor ya kan. Yang apa sih, hiburan itu juga menghibur lah ya, bisa jadi banyak apa ya, harusnya bisa ditiru ya sama Indonesia kalau bikin drama. Kalau ada selipan produknya jangan terlalu kelihatan banget gitu ya. Saya pernah sih nonton sinetron gitu ya di salah satu TV swasta, selipan produknya tuh kelihatan banget gitu, kurang soft ya. Jadi kayak tiba-tiba lagi ngobrol terus ujuk-ujuk bikin minum, tapi ya kayak jualan banget lah gitu. Terus sebenarnya sih harusnya yang kita tiru adalah cara mereka menjanjikan gimana sih bisa tempat-tempat wisatanya diangkat gitu, makanan-makanan tradisionalnya diangkat ya kan. Gara-gara drakor semua jadi kenal yang namanya jajanan-jajanan Korea pinggir jalan itu, jadi semua segala-segala ke Korea-Koreaan ya kan yang dijual di Indonesia ini. Padahal dari Indonesia sendiri kan kita juga banyak ya makanan-makanan yang asik-asik, yang seru-seru, yang gak jauh beda sama yang asalnya dari sana gitu kan. Skincare kita juga nggak kalah lah gitu ya, pakai air cucian beras juga kan. Itu sebenarnya kalau ibu-ibu zaman dahulu kala kan mereka cuci muka pakai air cucian beras ya kan, dan itu sebenarnya jadi salah satu resep di salah satu skincare ternama ya kan gitu. Jadi ya intinya adalah kita ngambil positifnya aja gitu kan ya Cin, dari drama yang kita tonton. Selain sebagai menghibur, tapi ada apa ya, nilai tambahnya yang bisa kita ATM. Itu dia ya kan, amati, tiru, modifikasi gitu loh ya kan saudara-saudaraku, para pemirsa. Ya sudahlah kalau begitu ya. Sekian dulu cerita drama hari ini. Saya mau lanjutin lagi, saya belum selesai nonton Sojisup, ada di Disney Hotstar. Lawyer dokter, ceritanya cukup unik karena dia menjadi dokter merangkap lawyer ya kan. Gila tuh, keren banget. Ya udah deh, saya mau kencan dulu sama Sojisup. Kencan ayo. Itu juga salah satu yang jadi ketularan ya, anak-anak sekarang jadi senang banget pada belajar bahasa Korea. Cinca itu juga ketularan sedikit. Kencan ayo, cinca.
apalagi situ, udah dah pokoknya. Yaudah ya, kepanjangan nih jadinya. Oke, ya udah saya akan kembali lagi besok dengan cerita yang lain lagi, topik yang lain lagi. Oke. Dan episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. See you tomorrow. Ira K, thanks for the podcast. Pamit.